Kita bicara tentang kekurangan. Ini juga penting ya. Bagaimana dengan jika terjadi kekurangan? Ya, kekurangan sama kita bisa bagi dua menjadi kekurangan kurangnya rukun. Kita bisa bilang kurangnya rukun atau kurangnya wajib. Ya. Kurangnya kewajiban. Ya. Kurangnya kewajiban ini bisa jadi gerakan, bisa jadi bacaan. Nanti akan kita jelaskan. Kurangnya rukun, maka ada beberapa kondisi. Ya. Pertama, jika yang dilupakan takbiratul ihram. Kalau yang dilupakan takbiratul ihram, tidak ada sujud sahwi, salatnya batal dari awal, maka salat batal jelas meskipun lupa, karena takbiratul ihram itu awal masuk salat ya, maka batal salat. Batal salat. Jika yang dilupakan rukun yang lain, rukun yang lain, seperti contohnya lupa ruku, lupa sujud, sujudnya cuma sekali, harusnya 2 kali sujud, ya, dia lupa duduk di antara 2 sujud misalnya. Contoh apa? Lupa ruku, lupa sujud, ya misalnya. Maka ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pada rakaat terakhir. Rukun tersebut pada rakaat terakhir yang dilupakan. Misalnya kita ternyata rakaat terakhir kita baru sujud sekali. Harusnya kan 2 kali sujud. Jadi sujud pertama kita di rakaat dari berdiri terus kita sujud. Pertama duduk di antara 2 sujud. Sujud kedua bangun lagi baru kita tasyahud. Tapi kita baru sujud sekali, itu kita tasyahud. Baru sujud sekali kita tasyahud. Apa yang kita lakukan? Setelah kita sholat, ya kalau kita ingat dalam sholat ya gampang, tinggal tambah lagi sujud. Ya. Tapi seandainya kita ternyata ingatnya setelah sholat, tadi saya sujud cuma sekali. Maka apa yang kita lakukan? Kita baru sujud sekali, kita kembali kepada sujud tadi. Langsung kita anggap rakaat keempat, langsung pada posisi kita sujud. Ulangi Ibu ya, contoh. Saya rakaat keempat, saya tasyahud sujud cuma sekali. Kemudian saya tasyahud. Kemudian saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat, ya Allah, tadi saya benar-benar yakin sujud saya lupa baru sekali. Atau ada yang ingatkan, Ustaz baru sujud cuma sekali. Berarti apa yang saya lakukan? Saya langsung bertakbir Allahu Akbar. Saya langsung sujud, karena saya sujud baru sekali, berarti langsung saya duduk di antara 2 sujud. Saya langsung duduk di antara 2 sujud, karena itu yang belum saya lakukan. Duduk di antara 2 sujud, kemudian saya sujud lagi untuk kedua, baru saya tasyahud, baru kemudian saya salam. Ya. Tetapi dalam hal ini, ya, kita salamnya kapan? Sebelum atau sesudah, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita ya sebenarnya agak mudah sih, mau sebelum atau sudah enggak ada masalah, ya. Kita bisa saja salam setelah sujud sahwi setelah salam, atau sujud sahwi sebelum salam. Ya, ini hanya sekedar pembahasan mana yang lebih mudah, yang lebih sunnah ya. Tapi kalau seandainya saya katakan tadi kita salam sebelum sujud sahwi sebelum salam atau sujud sahwi setelah salam, tidak jadi masalah. Cuma saya ingatkan caranya seperti itu. Jika ternyata kita lupa ada rukun yang kita tinggalkan, rukun pada rakaat terakhir. Misalnya kita lupa ruku pada rakaat keempat. Allahu Akbar, kita salah baca kita langsung sujud. Kalau ternyata kita belum salam kita ingat, ya sudah kita kembali lagi ke ruku. Langsung ruku karena ruku kita belum. Tapi kalau setelah selesai salat baru kita diingatkan, Ustaz tadi enggak ruku langsung sujud. Ya bagaimana? Yang langsung kita berdiri, bangun lagi Allahu Akbar langsung ruku. Karena itu yang belum kita kerjakan. Baru kita tinggal lanjutkan kembali. Ini mudah. Bagaimana kalau yang ditinggalkan rukun pada rakaat sebelum terakhir?
sebelum terakhir. Misalnya ibu-ibu, misalnya kita lupa sujud kedua pada rakaat kedua. Padahal sujud kedua pada rakaat kedua itu rukun salat. Kita lupa nih. Setelah salat kita selesai, waduh, gimana? Ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan ya. Tolong diperhatikan. Ingatnya sebelum selesai salat, sebelum salam. Ingatnya setelah salam. Ingatnya sebelum salam, ingatnya setelah salam. Apa yang harus kita lakukan? Jika ingatnya sebelum salam, kita baru ingat, kita lupa ya. Perhatikan kasusnya, kita lupa sujud kedua pada rakaat kedua. Kita lupa. Kan setiap rakaat 2 kali sujud. Ya. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Pada rakaat kedua kita lupa sujud kedua. Kita baru ingatnya pas rakaat keempat. Apa yang kita lakukan? Pada saat rakaat keempat. Yang mudah, ada khilaf, tapi saya bilang yang paling mudah caranya. Misalnya kita ingat berdiri rakaat keempat. Ya Allah, tadi saya belum sujud kedua. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, berarti langsung kita menuju kepada rukun yang belum kita kerjakan. Ternyata kita belum sujud kedua, ya langsung kita sujud. Anggap saja sujud kedua, kita kembali. Jadi kita tarik mundur kepada bagian yang belum kita kerjakan. Kenapa? Karena semua yang dibangun di atas rukun yang ditinggalkan semuanya tidak sah. Jadi rakaat ketiga tidak sah, rakaat keempat tidak sah. Jadi kalau kita lupa, kita kembali kepada posisi yang kita lupakan. Karena kita belum, misalnya kita belum duduk di antara 2 sujud, langsung kita kembali ke duduk di antara 2 sujud. Baru kita kemudian sujud kedua, misalnya. Ya, baru kita lanjutkan seperti biasa, baru kita sujud sahwi. Ini kalau kita ingat sebelum salam. Kalau kita ingat setelah salam, ya, apa yang kita lakukan? Kita langsung ke rakaat kedua. Rakaat pertama, tapi jangan langsung ke sujud, tapi langsung berdiri rakaat kedua. Ya, rakaat kedua, ya. Karena kita sudah selesai, jadi rakaat tersebut tidak sah lagi. Ya, jadi kita harus ulangi lagi dari awal, dari berdiri lagi, Al-Fatihah dari awal. Itu bedanya cuma itu aja, saya ulangi. Ustadz, ini sekarang ada beberapa kasus, ya. Ibu mohon paham. Jika kita lupa, misalnya ya gampangannya lupa duduk di antara 2 sujud pada rakaat kedua. Kita sekarang sholat duhur. Kita lupa duduk di antara 2 sujud pada rakaat kedua. Ya. Apa yang kita lakukan? Ada 2 kondisi. Kita ingatnya sebelum salam. Kalau kita ingatnya sebelum salam, ya sudah gampang. Kita langsung kembali ke duduk di antara 2 sujud. Anggap saja kita masih di rakaat kedua. Di poin yang kita tinggalkan, yang kita lupakan. Kita langsung duduk, kita lagi berdiri rakaat keempat, langsung kita duduk. Anggap saja kita duduk di antara 2 sujud, rakaat kedua. Tinggal kita lanjutkan, kemudian kita sujud sahwi. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingatnya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ingatan, Ustaz tadi, waktu rakaat kedua sujud cuma sekali. Ustaz belum duduk di antara 2 sujud. Belum juga sujud kedua. Apa yang saya lakukan? Saya langsung takbir lagi, Allahu Akbar, langsung rakaat kedua. Tapi bukan pada sujud, berdiri lagi. Ya, karena rakaat saya semuanya yang dari awal sampai akhir tidak sah. Jadi saya ulang dari awal. Dari rakaat kedua tapi rakaat kedua, kemudian saya tambah rakaat ketiga, saya tambah rakaat keempat, baru saya salam. Karena semua yang dibangun di atas rukun yang ditinggalkan semuanya tidak dianggap dalam syariat. Jadi begitu kira-kira caranya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa paham. Kalau kurangnya adalah kewajiban, contohnya ibu-ibu lupa tasyahud awal. Rakaat kedua, bangkit rakaat ketiga. Apa yang dilakukan? Jika kita bangkit, belum sempat berdiri sempurna, kita ingat langsung lagi duduk tasyahud awal. Karena kita belum berdiri, kita misalnya rakaat kedua harusnya kan tasyahud awal. Begitu sujud kita Allahu Akbar, belum berdiri sempurna, kita ingat langsung segera duduk tasyahud awal. Tapi kalau kita sudah berdiri, Allahu Akbar, sudah berdiri tegak, maka tidak usah turun lagi. Tidak usah turun, lanjut aja. Nanti kita sujud sahwi, ya, sebelum salam. Ya. Jadi kalau ingatnya sebelum berdiri tegak, baliklah ke saat syahud awal. Kalau ingatnya setelah tegak, berarti kita sudah pindah kepada rukun berikutnya. Kalau kita sudah pindah rukun berikutnya, jangan kembali lagi, tidak perlu, karena ini kewajiban bukan rukun. Maka lanjutkan saja, ini kewajiban, karena duduk syahud awal itu kewajiban, bukan rukun. Maka kita lanjutkan saja, nanti sebelum salam, habis tasyahud, kita sujud 2 kali, baru kita salam. Sujud 2 kali ini pengganti tasyahud awal yang kita tinggalkan. Ini contohnya.
Atau yang kita lupakan misalnya bacaan, kita ruku, kita lupa baca subhana rabbiyal a'la, pikiran melayang-layang. Ya. Tahu-tahu kita sami Allah liman hamidah, belum sempat kita doa subhana rabbiyal a'la. Berarti ada kewajiban yang kita tinggalkan, itu zikir ketika ruku. Apa yang kita lakukan? Jangan kembali ruku, enggak perlu. Lanjut aja terus. Tapi dua kali sujud sebelum salam. Mudah-mudahan Ibu paham, dan ini mungkin yang sering kita alami. Ya. Baik, saya ulangi secara masih ada satu lagi ini. Ini sudah tadi ya, sudah saya singgung ya. Bagaimana kalau ragu ya? Kalau ragu, kalau masih bisa menguatkan jumlah rakaat, maka anggap saja pada rakaat tersebut setelah salam, sujud sahwi setelah salam. Kalau bingung, anggap saja rakaat paling kecil, sujud sahwinya sebelum salam.